Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kalimaku Samudra dengan NIM 8111422604. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara melalui upaya administratif. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Dosen pengampu Bapak Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. A. Kewajiban melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bab 10 Romawi mulai dari ketentuan pasal 75 sampai dengan pasal 78 memuat pasal tersendiri yang mengatur tentang kegiatan pemerintahan. Menurut pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang memutuskan dan atau melaksanakan keputusan atau upaya tersebut tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Objek dan B. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perkara tata usaha negara dengan upaya tata usaha negara sebagai pokok persoalannya memberikan kewenangan baru kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak setuju dengan keputusan tata usaha negara atau KATUN yang menjadi kewenangan pemerintahan saat ini atau pemerintah itu sendiri, maka dapat dilaksanakan upaya administratif sebagai jalan untuk memperbaiki masalah tersebut. Perhatikan pedoman dalam pasal 1 angka 16 berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan pasal 75, pasal 76, pasal 77, dan pasal 78 terdapat beberapa perubahan mendasar yang dilakukan terhadap proses penyelenggaraan upaya pemerintahan. Pertama, ada keinginan untuk mengintegrasikan upaya administrasi dengan sistem petun dengan syarat petun digugat sebagai langkah terakhir. Dengan kata lain, pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa upaya administratif termasuk prosedur, keberatan administratif, dan banding merupakan upaya remedium premium atau principal choice. Hal ini beroperasi dengan paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau PRATUN yang menyerukan prosedur internal untuk digunakan dalam upaya administrasi untuk keputusan tata usaha negara yang operasi penyelesaiannya telah diatur oleh undang-undang khusus. Kedua, adanya mandat bahwa semua perkara yang menggugat KATUN yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara harus melalui metode prosedur keberatan dan banding administratif atau cukup melalui metode internal, mendorong upaya penyelesaian sengketa di luar ruang sidang penyelenggara negara atau organisasi tata usaha negara yang telah melakukan proses banding dan keberatan administrasi internal. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Perma RI nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa tata usaha negara setelah menjalani upaya administratif juga memuat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dan bersifat wajib dan berlaku untuk semua sengketa tata usaha negara. Artinya cara administratif seperti keberatan dan banding administratif digunakan terlebih dahulu dalam penyelesaian masalah tata usaha negara. Di sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikonsultasikan jika upaya administratif telah dilakukan tanpa penyelesaian. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan badan atau badan hukum sesuai dengan tujuan didirikannya, terutama yang disebabkan oleh pejabat pemerintah yang dalam kedudukannya sebagai pejabat tata usaha negara diduga melakukan pelanggaran hak dan mengarahkan kepentingan individu, pribadi, atau bisnis. Ini adalah salah satu persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum pertimbangan pokok sengketa yang sebenarnya.
B. Proses penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara atau base checking melalui upaya administratif. Budaya permusyawaratan dan nilai-nilai Pancasila paling baik dicontohkan melalui penyelesaian perselisihan melalui sarana administratif. Melalui upaya administratif ini diharapkan pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya TUN dan badan atau pejabat penerbit TUN dapat berkomunikasi secara terbuka dan berdiskusi. Hal ini diharapkan dapat memperjelas alasan lahirnya peraturan tata usaha negara yang tidak menguntungkan tersebut. Jika upaya administratif berhasil memuaskan semua pihak, penyelesaian perselisihan yang panjang dan berlarut-larut yang menguras energi, pikiran, dan sumber daya masing-masing pihak dapat dihindari. Keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh organisasi pemerintahan dan atau pejabat tata usaha negara. Konflik tata usaha negara termasuk perselisihan perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perselisihan di bidang tata usaha negara yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan oleh organisasi atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Definisi di atas menyatakan bahwa hanya keputusan tata usaha negara tertulis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Di Indonesia, sengketa tata usaha negara tidak dapat diajukan terhadap perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara tanpa adanya keputusan tata usaha negara. Mengingat luasnya pasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan Katun yang kewenangannya untuk menilai kegiatan material entitas atau pejabat TUN tidak termasuk kewenangan petun dibatasi dengan pengurangan pasal 2, penambahan pasal 3 ayat 1, dan pembatasan pasal 49. Pengadilan umum atau sipil memiliki kekuatan untuk menilai proses ini. Keputusan tata usaha negara yang spesifik, unik, dan final ini dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tempat hakim tata usaha negara memberikan putusan. Adapun yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi: pertama, asas kepastian hukum adalah asas kepastian hukum yang mengutamakan ketentuan perundang-undangan, kekayaan, konsistensi, dan keadilan dalam semua kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, asas kemanfaatan mengandung arti bahwa manfaat harus dipertimbangkan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu lainnya, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga negara dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat lainnya, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan laki-laki dan perempuan. Ketiga, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintah untuk membuat dan atau melaksanakan keputusan dan atau upaya yang tidak diskriminatif dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Keempat, asas tidak menyalahgunakan kewenangan mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, menyalahgunakan atau mencampur adukan kewenangan. Kelima, asas keterbukaan adalah asas yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap melindungi hak-hak pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keenam, asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Adapun proses penyelesaian sengketa tata usaha negara sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui proses hukum di pengadilan dan tindakan administratif di mana dapat diajukan keberatan dan banding administratif. Di Indonesia ada beberapa manfaat penyelesaian konflik melalui banding administratif. Pertama, penilaian upaya administratif yang dilakukan bertentangan sepenuhnya dengan keputusan tata usaha negara baik dari segi peluang maupun legalitas. Kedua, tidak seperti di pengadilan, para pihak
tidak dihadapkan pada kesimpulan penilaian menang atau kalah. Ketiga, penyelesaian sengketa dilakukan melalui diskusi. Keempat, persidangannya sederhana dan cepat, bukan formalitas seperti di peradilan tata usaha negara. Kelima, tidak perlu membayar biaya pengadilan. Keenam, diselesaikan di internal instansi terkait. Ketujuh, pengajuan administrasi banding tidak harus mengikuti prosedur yang sama seperti di petun. Berikut ini adalah beberapa kelemahan menggunakan banding administratif untuk menyelesaikan sengketa. Pertama, pada tingkat objektivitas karena pengambilan keputusan badan terkadang dipengaruhi oleh kepentingan langsung maupun tidak langsung, sehingga menghasilkan outcome yang kurang ideal. Kedua, tidak ada aturan baku, terutama setelah vonis atau sidang. Ketiga, permohonan administrasi dapat dilaporkan atau diminta. Demikian penjelasan mengenai penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara melalui upaya administratif. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.